Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial lengkap variabel moderasi dengan SPSS 26. Nah, ini model yang akan saya uji di sini, teman-teman. Variabel X-nya FDR, variabel Y-nya ROA, dan variabel moderasinya yaitu inflasi. Terkait hipotesis, bisa kita menggunakan dua mekanisme. Kalau yang di atas ini yang saya bolkan hipotesis dua arah, artinya tidak menyebutkan positif ataupun negatif. Untuk moderasinya apakah memperkuat atau memperlemah tidak disebutkan. Hanya disebutkan FDR berpengaruh terhadap ROA yang dimoderasi, teman-teman. Kalau yang di bawah ini menggunakan hipotesis satu arah, yaitu FDR berpengaruh positif terhadap ROA, kemudian inflasi memperkuat pengaruh FDR terhadap ROA. Nah, ini penjelasannya, teman-teman. Nah, ketika FDR meningkat, itu menandakan bahwasanya dana yang disalurkan oleh bank, baik bank syariah ataupun bank konvensional ya teman-teman, dana yang disalurkan ataupun yang diberikan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat semakin tinggi, teman-teman. Ketika pembiayaan semakin tinggi, maka ROA akan meningkat. Kenapa? Karena ROA di sini rasio untuk melihat keuntungan ataupun profitabilitas, teman-teman. Sedangkan untuk inflasi, nah, ketika inflasi meningkat, maka masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Kenapa? Karena inflasi di sini penurunan nilai mata uang yang berdampak kepada kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Sehingga ketika harga barang meningkat, salah satu alternatifnya yaitu melakukan pembiayaan pada bank syariah. Maka dari itu, ketika terjadinya inflasi, maka masyarakat bisa memilih alternatif yaitu melakukan pembiayaan pada bank syariah, sehingga inflasi memperkuat pengaruh FDR terhadap ROA. Nah, ini modelnya, kemudian ini reaplikasinya. Ini persamaannya, teman-teman, ada dua persamaan. Yang pertama kita merunning dulu pengaruh FDR terhadap ROA, kemudian yang kedua baru kita running FDR, variabel moderasi dan interaksi terhadap ROA. Ada juga artikel yang langsung dibuat satu, bisa juga teman-teman, itu bebas ya. Nah, ini hipotesis secara keseluruhannya, teman-teman. Nah, ini data yang saya gunakan, teman-teman. Ada periodenya dari 2018 sampai 2021, datanya bulanan. Kemudian, ini sudah saya save di Excel lain. Kita buat format seperti ini. Tidak perlu kita sebutkan periodenya. Kemudian ini saya close, sudah saya save, teman-teman. Kita buka SPSS-nya. Ini SPSS 26, langsung saja kita import data Excel-nya. Saya simpan di dokumen, ini dia. Kemudian open. Kemudian OK. Nah, sudah teman-teman. Kita masukkan interaksinya dulu teman-teman. Transform, compute variable. Saya beri nama FDR underscore inflasi. Kemudian di numerik. FDR dikali inflasi. Kemudian OK. Ini sudah ada variabel barunya. Ini saya close dulu. Ini dia interaksinya. Kemudian tahap pertama. Kita lakukan uji normalitas, teman-teman. Ya. Normalitas persamaan satu. Jadi persamaan satu FDR terhadap ROA ya, teman-teman. Oke. Analyze, regression, linear, FDR, Y-nya ROA, kemudian kita save, benteng, continue, oke. Kemudian kita lakukan normalitas Kolmogorov-Smirnov. Ini dia caranya. Ini kita masukkan ke sisi kanan, kemudian OK. Ini dia teman-teman. Nilai signifikannya 0,200 ataupun 0,200. Sama ya teman-teman. Ini dia. Lebih besar dari 0,05 maka lolos uji normalitas. Sedangkan untuk persamaan 2, caranya sama. Kita masuk lagi ke regression linear. Di sini ingat persamaan 2 kita masukkan inflasi dan juga interaksinya. Di sini sudah masih tersave. Kemudian OK. Langsung saja kita lakukan normalitas Kolmogorov-Smirnov. Kita keluarkan. Kita masukkan yang terbaru. Kemudian OK. Hasil ataupun nilai signifikannya sama ya teman-teman. 0,200 ataupun 0,200.
lebih besar 0,05, ini dia. Berarti lolos normalitas Kolmogorov-Smirnov. Kemudian asumsi klasik selanjutnya yaitu multikolinialitas. Nah, di sini kenapa hanya persamaan 2? Karena pada konsepnya multikolinialitas ini untuk melihat apakah ada korelasi antar variabel X. Sedangkan pada persamaan 1, ini ya, pada persamaan 1 variabel X-nya cuma 1, FDR, sehingga tidak dilakukan multikolinialitas, teman-teman. Oke, kita analis, regression, linear. Kita hilangkan contengnya dulu. Continue, kemudian kita statistik, kita conteng. Collinearity diagnosis. Continue, kemudian oke. Ya, nilai FIV-nya teman-teman. Nilai tolerannya 0,73, ya. 0,004, kemudian 0,003. Nilai FIV-nya 13,015, 296, 234 ini dia, teman-teman. Nah, di sini ada saya buat penjelasannya. Yang tidak lolos yaitu inflasi dan semuanya tidak lolos, teman-teman. Kenapa tidak lolos? Karena nilai toleransinya lebih kecil 0,10, ini dia, lebih kecil 0,10 dan nilai FIV-nya lebih besar daripada 10. Berarti tidak lolos multikolinialitas, teman-teman. Nah, menurut Murniati, nah ini dia disebutkan cara mengatasi multikolinialitas dalam menggunakan variabel moderasi yaitu dengan cara mean centering, yaitu data variabel X dan variabel moderasi dikurangi nilai min. Maka kita cari dulu nilai minnya, teman-teman. Ini dia. Ini FDR. Ini filter dulu, oke. Oh, sebentar. Nah, ini dia. Berarti FDR dan inflasi ya, teman-teman. Kenapa? Karena FDR variabel X, inflasi variabel moderasi, variabel Y-nya tidak. Kita cari nilai min. Oke. Kemudian oke. Kita tarik. Ini kita hapus, tidak diperlukan. Ini saya copy. Kemudian saya pastikan di bawahnya dalam bentuk value, teman-teman. Oke, ini dia. Ini nilai min untuk variabel FDR. Kita copy. Hit ke SPSS, kemudian transform compute variable. Di sini saya beri nama MC_FDR. MC itu menandakan ini dia, teman-teman, mean centering. Maka FDR dikurang, kita pastikan nilai min, komanya diganti ke titik, kemudian oke. Kemudian untuk variabel moderasinya ini dia, inflasi. Kita lakukan hal yang serupa. Di sini inflasi dikurangi nilai min inflasi, titik kita ganti ke koma kita ganti ke titik, oke. Nah, dikarenakan nilai variabel X dan moderasinya sudah berubah, maka interaksinya juga harus diulang, teman-teman. Compute variable. Di sini kita beri nama MC_FDR MC inflasi. Dan kita lakukan perhitungan, dia MC_FDR dikali MC inflasi, kemudian oke, teman-teman. Nah, ini sudah ada, ini dia yang kita gunakan, teman-teman. Maka kita lakukan analysis, regression, linear. Ini kita reset aja. ROA-nya tetap. Kemudian ini dia. Nah, yang sudah kita transform ke mean centering. Statistik. Kita conteng untuk multikolinialitas, continue, kemudian oke. Nah, ini dia, teman-teman. 962, 961, 995 ini dia. 962, 961, 0,995. Sudah lolos semua, teman-teman. Ini dia. Lolos multikolinialitas dikarenakan nilai toleransi lebih besar 0,10 dan nilai FIV lebih kecil daripada 10, teman-teman. Kemudian kita lakukan
heteroskedastisitas. Di sini saya gunakan heteroskedastisitas Spermanero, teman-teman. Untuk persamaan satu yang kita gunakan tetap FDR, bukan yang sudah ditransform. Maka ya ingat, residual satu ini adalah residual yang untuk persamaan satu tadi ya teman-teman. Berarti nilai residual ini yang kita gunakan. Analyze. Adapun kita ini saya keluar, ataupun kita ulang dulu juga boleh. Kita ulang biar lebih mudah. Ini kita reset. Kita masukkan ROA. FDR, ingat ini persamaan satu teman-teman. Kita conteng. Continue, oke. Nah, ini dia, berarti residual 3 yang kita gunakan. Analyze, correlate, bivariate. Kita masukkan FDR. Kemudian unstandardized-nya yang residual 3. Hilangkan conteng person, conteng Spearman, kemudian oke. Ini dia. Nilai signya 0,824. 0,824 lebih besar 0,05. Berarti lolos uji heteroskedastisitas Spermanero, teman-teman. Sedangkan untuk persamaan 2, kita masuk ke regression linear lagi. FDR kita keluarkan, karena untuk persamaan 2 ini yang kita gunakan. Kemudian kita oke. Maka muncul residual 4, teman-teman. Ini residual 4 yang kita gunakan. Correlate bivariate. Ini kita reset dulu. Kita masukkan ini dia. Kemudian unstandardized yang terakhir. Hilangkan conteng Spearman, oke. Ini dia 0,887. Ini dia 0,925, 0,925 dan 0,926, 0,926. Lolos heteroskedastisitas, teman-teman. Selanjutnya kita lakukan uji autokorelasi. Persamaan 1 dan 2. Kita kembali ke SPSS. Analysis regression linear. Kita reset dulu. Masukkan ROA. FDR ke independen. Statistik. Darwin-Watson. Continue. Oke. Nah ini dia. Nilai Darwin-Watson-nya 0,848. 848 berada di antara min 2 sampai plus 2. Berarti lolos uji autokorelasi. Sedangkan untuk persamaan 2, kita ke regression linear lagi. Kita hilangkan, kita keluarkan. Kita masukkan yang kita transform tadi. Kemudian, oke. Ya, 1,346. 1,346. Juga berada di antara min 2 sampai plus 2. Berarti lolos uji autokorelasi ya teman-teman. Kemudian baru kita masuk ke persamaan regresi dengan variabel moderasinya. Ini persamaan 1. Sebenarnya sudah ada langsung di sini teman-teman. Jadi ini persamaan 1. Ini, tapi untuk memudahkan kita ulang saja. Untuk memudahkan kita lihat, ini saya close saja dulu outputnya karena terlalu banyak output. Ya, analysis regression linear. Kita reset dulu. ROA, DR, kemudian oke. Nah ini dia. Tabel koefisien. Nah kita lihat nilai B-nya nilai beta. Konstantanya 0,872, FDR-nya 0,013. Ya, 872 0,013. Nilai error ini didapat dari 1 dikurang nilai adjusted R-square. Ini dia teman-teman. Jadi kalau kita lihat nilai adjusted R-square 0,098 ya teman-teman. Ya. Jadi kalau kita hitung sama dengan 1 dikurang 0,098. Jadi 0,902 teman-teman dia. 902. Nah, untuk persamaan 2 kita kembali ke SPSS-nya, analysis, regression, linear. Ini kita keluarkan, kita masukkan yang ini. Kemudian oke. Nah, ini dia. Nilai persamaannya, nilai konstanta ataupun alfanya 2,135. Ini dia.
2,135 teman-teman ya. Saya ubah dulu 2,135. Kemudian FDR-nya 0,011 ya, 0,011, 0,027, 0,027, kemudian 0,022, 0,022. Sedangkan errornya caranya sama, adjusted R-square 0,240 berarti sama dengan 1 dikurang 0,240, 0,76, 0,760. Ini dia penjelasannya. Ini 2,135. Ini juga 2,135 teman-teman. Nah, ini penjelasannya. Penjelasan pada umumnya sama, hanya ada perbedaan ketika di yang interaksinya teman-teman. Interaksinya seperti ini penjelasannya. Nilai koefisien beta interaksi FDR dikali inflasi. Ini FDR. Oke. Sebesar 0,022 ya. 0,022. Artinya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel inflasi mengalami peningkatan 1%, maka pengaruh FDR terhadap ROA akan mengalami peningkatan sebesar 0,022%. Yang selebihnya sama, teman-teman. Ini bisa tinggal dibaca aja, teman-teman. Nah. Kemudian hasil uji F. Nah, persamaan 1 di sini kenapa saya strip? Ini di atas persamaan 1. Karena pada dasarnya, pada persamaan 1, variabel X-nya hanya 1, teman-teman. Jadi, uji secara simultannya tidak perlu digunakan. Karena hasilnya akan sama. Karena simultan itu hanya berlaku jika variabel X lebih daripada 1. Kemudian untuk persamaan 2, ini dia. ANOVA-nya, F hitungnya 5,945. 5,945, nilai SIG-nya 0,002, teman-teman. Ya, nilai F hitung sebesar 5,945 lebih besar dari F tabel. Ini dia F tabel. Jumlah sampel 48, jumlah variabel ada 4 karena persamaan 2, X ada 3, Y ada 1, ini dia. FDR, inflasi, dan interaksi, kemudian variabel Y-nya ada 1, berarti total keseluruhan variabel ada 4, teman-teman ya. Berarti N1 di 3, N2 di 44. Ini 3 di 44. 2,82. Dan nilai prob ataupun nilai SIG sama saja, teman-teman. 0,002 lebih kecil 0,05, maka H3 diterima. Ini H3-nya. Artinya FDR, inflasi, dan interaksi berpengaruh terhadap ROA, teman-teman. Nah, ini dia. Kemudian, koefisien determinasi R-square. Kita kembali ke output SPSS. Ini dia persamaan 1, 0,098, 0,098. Sedangkan persamaan 2, 0,240. Ini dia. 0,240. Ini dia penjelasannya. Tinggal dibaca ya, teman-teman. Kemudian, mampu menjelaskan sebesar 9,8%. Sisanya yaitu 100 dikurang nilai adjusted R-square ataupun 100 dikurang 9,8, teman-teman. Jadi hasilnya 90,2%. Ini persamaan 1 dan ini untuk persamaan 2-nya, teman-teman. Ini persamaan 2 ya, persamaan 2. Kemudian kita masuk ke uji T-nya, teman-teman. Nah, untuk hipotesis 1 yang kita lihat di persamaan 1, untuk hipotesis 2 yang kita lihat di persamaan 2, teman-teman. Kita kembali ke output. Ini dia persamaan 1. Nilai T hitung FDR terhadap ROA 2,469. 2,469. Koefisien regresinya 0,013. Nilai SIG-nya ya, nilai SIG-nya 0,017. Dikarenakan menggunakan satu arah, maka nilai SIG dibagi 2. 0,017 dibagi 2 hasilnya 0,009, teman-teman. Ini dia penjelasannya. Nilai T hitung sebesar 2,469 lebih besar daripada nilai T tabel. Ini dia T tabel.
persamaan 1, teman-teman. Saya zoom sebentar, persamaan 1. Jumlah sampel 48, jumlah variabel ada 2, X ada 1, Y ada 1. Karena satu arah kita gunakan 0,05 yang di atas, maka kita lihat di DF46. DF46 ini dia. 0,680 teman-teman ya. Oh, 46. 0,679. 1,679 ini dia. Atau nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil sama dengan 0,05 dan arah koefisien positif, maka H1 diterima. Artinya FDR berpengaruh positif terhadap ROA, teman-teman. Sedangkan yang persamaan 2, ini dia, ataupun hipotesis 2, interaksi terhadap ROA. Jadi kita lihat di persamaan 2, ini dia persamaan 2 di bawah, ini dia. Kita hanya berfokus sama yang terakhirnya saja. Ini dia 0,022 itu nilai koefisien regresinya. Nilai T hitungnya 3,221, nilai signya 0,002, teman-teman. Dan ini nilai sig dibagi 2. Nilai koefisien regresi variabel interaksi terhadap ROA sebesar 0,022, sedangkan koefisien regresi FDR terhadap ROA 0,013 terjadi peningkatan. Maknanya, dari 0,013 meningkat menjadi 0,022. Dan diperoleh nilai T hitung sebesar 3,221, lebih besar dari nilai T tabel 1,680. Ya. Persamaan 2, DF-nya 4, jumlah total semua variabel X dan Y ada 4. Ini dia. 1,680. 1,680 dan nilai sig sebesar 0,001 lebih kecil sama dengan 0,05, maka H2 diterima. Artinya inflasi memperkuat pengaruh FDR terhadap ROA. Kenapa memperkuat? Karena nilai koefisien regresinya yang pada dasarnya FDR terhadap inflasi hanya sebesar 0,013, ini dia. Kemudian interaksinya 0,022 terjadi peningkatan dari 0,013 menjadi ataupun meningkat menjadi 0,022. Sehingga dan nilai signya juga lebih kecil 0,05, maka disimpulkan inflasi memperkuat pengaruh FDR terhadap ROA, teman-teman. Nah, ini referensi yang saya gunakan dalam tutorial ini, teman-teman. Ini pun daftar pustakanya, teman-teman. Nah, seperti inilah tutorial lengkap variabel moderasi dengan SPSS 26. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.